Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 7. Melihat punggungnya yang lebar, lelaki di depan matanya tampak seperti contoh hebat yang menggambarkan apa yang membuat seorang lelaki. Namun ketika dia melihat wajahnya, dia hanya ingin menepuk dahinya sendiri dan berkata sambil mendesah panjang, "Ayolah." Ini jelas wajah seorang paman tua yang sudah berusia 30-an. Wajahnya yang tegas, kuat, dan keras setengah tertutup janggutnya dan bentuk wajahnya hampir tidak bisa dikenali sama seperti raut wajahnya. Meskipun sepasang mata itu sangat dalam dan misterius, tetapi dari sudut pandang manapun Anda melihatnya, dia adalah seorang paman berusia 30-an, dan dia tidak cocok dengan profil saudara iparnya yang masih muda. Namun, dia tidak punya pilihan lain dalam masalah ini dan dia tidak akan melepaskan kaki yang dipegangnya, jadi dia terus berteriak, "Kakak ipar." Hu. Alis Ling Mohan yang terangkat berkerut saat dia menatap pengemis kecil seperti koala yang menempel di kakinya. Karena dia tidak terbiasa disentuh, seluruh tubuhnya saat ini benar-benar membeku. Dia mencoba melepaskan pengemis itu dari kakinya dan berteriak pelan, "Kamu salah mengira aku orang lain. Lepaskan." Namun, pengemis kecil itu menempel terlalu erat dan dia tidak bisa melepaskannya. "Woho, kakak ipar, aku tidak salah. Kakak perempuanku mengatakan kepadaku bahwa kamu memiliki janggut yang sangat lebat. Aku melihatmu ketika aku masih sangat muda dan aku tidak akan mengira kamu adalah orang lain. Buho. Kakak ipar, jangan usir aku, tidak ada seorang pun di rumah lagi dan ibu tiriku ingin menjualku. Buho. Kakak ipar. Aku bukan saudara iparmu. Kau salah orang." Ekspresi Ling Mohan berubah dingin dan aura dingin yang terpancar dari dirinya semakin kuat dan menakutkan. Namun, pengemis kecil yang mencengkeram kakinya tidak melonggarkan cengkeramannya sedikit pun. Dia menggoyangkan kakinya beberapa kali lagi, tetapi dia tetap gagal melepaskan orang itu. Ketika dia mengulurkan tangannya ingin mengangkat pengemis kecil itu, dia tiba-tiba menjerit dan memegangnya lebih erat, kepalanya bahkan menekan area sensitif di antara kedua kakinya, dan tubuhnya tiba-tiba menegang, wajahnya langsung menjadi gelap. "Melepaskan? Tidak mungkin. Kecuali kau setuju untuk membawaku bersamamu." Dia melekat tanpa malu pada kaki lelaki itu dan sama sekali tidak menyadari kepalanya menekan bagian sensitif orang itu, diam-diam merayakan dengan gembira bahwa meskipun paman tua itu sedikit dingin dalam sikapnya, tetapi untungnya, dia hanya kasar dengan mulutnya dan tidak dalam tindakannya, tampaknya seperti dia tidak akan menggunakan kekuatannya pada orang biasa yang tidak berlatih kultivasi. Dengan gagah berani menahan keinginan untuk membunuh, Ling Mohan menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Lepaskan. Aku akan membiarkanmu ikut denganku. Kiks. Kakak ipar, aku tahu kau tidak akan meninggalkanku." Dia menyeka matanya yang kering yang tidak basah sedikit pun dan dia segera berdiri. Melihat bahwa pria itu telah berbalik dan berjalan pergi, dia segera bergegas untuk menyusul. Melihat jarak di antara mereka yang semakin menjauh, mata Feng Jiu berbinar dan senyum mengembang di wajahnya. Tidak heran dia setuju agar Feng Jiu mengikutinya dengan mudah. Jadi ini yang direncanakannya, meninggalkan Feng Jiu seperti ini. Sayangnya, dia salah perhitungan. Tidak mungkin dia tidak bisa mengimbangi langkahnya. Paling tidak, sebelum dia berhasil melangkah keluar dari kota dalang ini, dia harus tetap bersamanya. Pria ini jelas bukan dari latar belakang yang sederhana dan jika dia tetap bersamanya, para penjaga tidak akan berani menghentikan mereka. "Kakak ipar. Tunggu, aku tidak bisa menyusul. Kakak ipar." Dia berlari perlahan di belakangnya dan ketika dia melihat bahwa dia menuju gerbang kota, hatinya berdebar gembira dan dia mempercepat langkahnya untuk mengejarnya. Langkah Ling Mohan tersendat saat dia menoleh sedikit. Dia melihat tangan kecil pengemis itu menarik ujung jubahnya. Dia mengibaskan tangannya ke bawah untuk menepis pengemis itu dan melanjutkan langkahnya yang lebar ke depan. "Kakak ipar. Kakak ipar, jangan marah padaku, paling-paling aku tidak akan menarik-narik bajumu lagi, kakak ipar." Dia berlari kecil sambil berteriak dengan menyedihkan, menyadari dari sudut matanya bahwa para penjaga di gerbang kota tiba-tiba menegang ketika mereka melihat paman di depannya, dan menundukkan kepala mereka untuk tunduk. Para penjaga yang telah berbaris lurus ke arahnya tiba-tiba membeku di tempat mereka ketika mereka mendengarnya memanggil pria itu sebagai saudara ipar. Wajah mereka sangat bingung ketika mereka dengan hati-hati menilai kedua orang itu.